Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan laptop Asus X441MB revisi 2.1. Ini tetangga servis mengirimkan laptop sudah terbongkar seperti ini. Jadi kondisinya sudah dicek ataupun sudah diperbaiki, namun belum berhasil. Jadi kendalanya ataupun kerusakan dari laptop ini tidak bisa tampil ataupun layar kedip-kedip ya di bagian blok displaynya. Langsung saja saya simpan dulu bagian keyboard. Saya akan bongkar dulu di bagian lapisan mainboardnya. Pasang kembali. Untuk memastikannya saya akan cek dulu kondisi dari laptop ini. Ini saya sudah siapkan juga LCD bekas ya. Ini LCD yang pecah juga. Dan saya akan cek untuk bagian tampilan ataupun bagian kerusakan dari laptop ini. Jadi laptop ini tampilnya kedip-kedip ya. Untuk memastikannya saya akan cek dulu. Kita hubungkan dulu, saya ambil bagian charger, ganti dulu portnya. Ya, kita hubungkan. Setelah itu kita akan short bagian powernya. Karena ini sudah nyala, tampil sudah masuk ke bagian power. Setelah itu saya akan short menggunakan pinset ya. Di bagian pinggir bagian kiri ya, dari sini. Hubungkan kiri dengan ground, akan terhubung bagian power. Jadi kita akan perhatikan, saya paskan dulu bagian fleksibelnya. Setelah itu kita perhatikan di tampilannya. Setelah saya perhatikan di bagian ampere normal, namun bisa kita lihat di layar kedip-kedip ya. Yang kondisi LCD ini sedikit retak ya, ada retak, memang sengaja untuk pengecekan saja. Tidak masalah untuk memastikan tampilan dari laptop ini. Ini bisa kita perhatikan tampilan di layar LCD tidak ada tampilan maupun tidak ada normal ya, mau adanya kedip-kedip. Langsung saja saya akan matikan dulu laptopnya. Bagaimana pengerjaannya? Tahap-tahapannya ini kita akan perbaiki di blok displaynya. Untuk memastikannya saya akan cek dulu tegangan di bagian display. Di sini saya akan cek bagian backlight, bell-end on-nya dan juga 19 volt. 3 volt. Ya, saya nyalakan dulu untuk memastikan tegangan di bagian blok display ataupun tampilan ya. Setelah kita nyalakan, kita akan ukur tegangannya. 3 volt hadir. Ya, 19 volt hadir. Back brightness-nya 2,5 hingga 5 volt ya. Ada, namun di sini setelah saya cek di bagian bell on ya, BL enable-nya tidak ada tegangan. 3 voltnya hadir, namun di BL on-nya tidak ada atau BL enable ya. Oke, langsung saja saya akan bisa kita lihat tampilannya kedip-kedip ya, tidak stabil bagian power. Ya, saya matikan dulu. Selanjutnya saya akan menjumper ya ataupun mengganti bagian diodanya. Jadi saya akan copot dulu di bagian dioda di jalur bell on. Jadi untuk memastikannya posisi, kita akan cek menggunakan skema ataupun boot view-nya. Jadi teman-teman untuk membypass di bagian jalur bell on-nya atau display itu harus menggunakan skema ya. Jadi tidak semerta-merta harus pakai feeling ataupun insting. Jadi kita harus memastikan jalurnya menggunakan skema. Jadi tidak salah untuk eksekusi. Jadi di skema itu kita perhatikan nilai tegangannya 3 volt ya. LCD backend ya ataupun LCD BL enable-nya. Ini saya menggunakan kawat jumper saja. Tinggal kita hubungkan dari
3 volt ke bagian resistornya. Nanti saya akan tunjukkan hasil dari jumperannya. Jadi teman-teman bisa ikuti step by step untuk memperbaiki di bagian display ya. Ini sudah saya pastikan mengecekkan menggunakan PC, layar monitor itu tampilan normal, namun menggunakan LCD itu tidak bisa. Sudah kita menggunakan LCD yang baru, tetap saja kedip-kedip ataupun tidak ada tampilan stabil ya. Ini saya akan tunjukkan hasil jumperannya dari dioda ke bagian resistor. Jadi kita bypass saja di jalur diodanya untuk nilai 3 volt. Selanjutnya saya akan cek ya setelah kita melakukan penjumperan di bagian blok display. Ini saya menggunakan LCD. Yang tadi saya menggunakan LCD bekas ya ataupun LCD rusak. Hanya untuk mengecek di bagian tampilan, tidak masalah. Jadi servisan ini hasil dari servisan teman ya. Jadi kita lanjutkan, tapi untuk mengecek di bagian blok display itu menggunakan skema ya untuk memastikan setiap nilai jalur ataupun bagian komponennya. Jadi untuk memastikannya kita harus menggunakan skema atau board view. Seperti ini tampilannya, tadi buram tampilan kedip-kedipnya, sekarang agak terang ya, sudah terang karena stabil di bagian bell on-nya. Namun masih kurang terang ya, ataupun kurang stabil, masih kedip-kedip. Oke, saya akan cek menggunakan LCD yang agak bagus ya. Jadi teman-teman tidak memperkirakan itu LCD yang rusak ya. Jadi saya akan cek menggunakan LCD yang sedikit bagus, namun di sini ada sedikit garis ya, untuk memastikan tampilan dari mainboard Asus X44MB revisi 2.1. Ya, saya akan shotkan dulu di bagian power. Nah, seperti ini hasil tampilannya. Tampil namun kedip-kedipnya. Ya, seperti ini tampilannya. Kedip-kedip, tidak stabil power. Jadi kayak seperti main mata gitu. Jadi tidak stabil bagian powernya. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Jadi juga bila teman-teman punya servisan ataupun masalah seperti ini, bisa ikuti ya step by stepnya. Jadi pastikan dulu nilai di bagian blok displaynya, dan juga saya akan mengganti di bagian seperti FET ya, FET du kaki 3, nilainya 2N7002K ya. Setelah kita cek menggunakan skema, kita akan ganti di bagian FET kaki 3 di 19 voltnya. Karena kendala juga seperti itu, kita pastikan ganti di bagian FET yang jenisnya kaki 3. Saya akan tunjukkan FET yang saya ganti seperti ini. Ya, ini FET yang sudah saya ganti menggunakan FET copotan ya, yang ori, yang mainboard dengan seri ataupun nilainya sama. Nilainya 2N7002. Selanjutnya saya akan cek memastikan apakah blok power sudah berhasil kita ganti. Ya, bisa kita lihat tampilannya, jangan lihat yang garis-garisnya, tapi bagian power sudah stabil ya, sudah tidak kedip-kedip lagi, sudah normal. Ya, seperti itu ya cara untuk memperbaiki di blok display ini. Ini dioda atau FET yang sudah saya ganti ya, sangat kecil sekali di bagian blok display. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.